Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NPM 1813031014 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS praktik akuntansi pada akuntansi barista laundry, yaitu pada periode Maret 2020. Jadi sebelumnya, barista laundry ini merupakan usaha yang menyediakan jasa antara lain ada cuci kering dengan harga 6.000, lalu setrika harganya 8.000 per kilogram, sedangkan cuci setrika yaitu 10.000 per kilogramnya. Jadi selanjutnya yaitu kita masuk ke transaksinya pada bulan Maret. Nah, pada tanggal 1, Nona Saviola menginvestasikan uang tunai untuk modal usahanya senilai 250 juta. Maka akan dimasukkan pada akun kas yaitu debit sebesar 250 juta, sedangkan pada akun kreditnya yaitu modal Nona Saviola sebesar 250 juta. Keterangannya adalah mencatat modal awal. Lalu yang kedua yaitu pada tanggal 2 Maret, Nona Saviola membeli 3 unit mesin cuci Sharp senilai 3 juta per itemnya atau per satu buahnya. Lalu Nona Saviola juga membeli 3 unit mesin pengering Modena dengan harga 5 juta per buahnya. Lalu diakumulasikan dan dijumlahkan jumlah semua keseluruhan perawatan mesin cuci dan pengeringnya itu senilai 24 juta. Lalu dia secara tunai maka kasnya berkurang yaitu pada akun kredit sebesar 24 juta. Lalu pada tanggal 3 Maret membeli setrika uap laundry 3 unit, satu unitnya dengan harga 3.200.000 secara tunai. Maka dicatat secara debitnya yaitu pada akun perawatan sebesar 9.600.000 karena 3.200 dikali 3 unit. Lalu dia bayar secara tunai maka kasnya berkurang yaitu pada kolom kredit sebesar 9.600.000. Lalu pada tanggal 4 Maret membeli perlengkapan laundry berupa timbangan, sabun cuci, pewangi pakaian, hanger jemuran dan lainnya itu senilai 6 juta dengan tunai. Maka pada tanggal 4 di sini dicatatnya perlengkapannya bertambah pada kolom debit sebesar 6 juta. Lalu dia bayar secara tunai maka kasih berkurang senilai 6 juta pula. Lalu selanjutnya pada tanggal 6 Maret membeli kendaraan senilai 20 juta secara tunai. Maka dicatatnya di sini kendaraan pada kolom debit senilai 20 juta. Lalu kasnya berkurang pada kolom kredit senilai 20 juta. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundrynya selama 2 tahun senilai 48 juta. Maka dicatat pada kolom debit itu sebagai akun beban sewa dibayar di muka sebesar 48 juta. Lalu dia bayar secara tunai maka kasnya berkurang sebesar 48 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 10 ia menerima jasa laundry, dimana yang pertama ada jasa cuci setrika senilai 5 kg, lalu jasa setrikanya 7 kg dan jasa cucinya 8 kg. Lalu yang itu semua tunai. Lalu ada yang kreditnya yaitu jasa cuci setrikanya 8 kg dan jasa setrikanya 8 kg. Nah, maka kita catatnya pada tanggal 10 ini ialah kita akumulasikan atau kita kalikan dengan harga yang telah ditetapkan barista laundry. Di sini jumlah dari tunainya itu senilai 154 juta, sedangkan karena di sini dia sistemnya masih utang atau kredit, maka bagi barista laundry dicatat sebagai piutang karena uangnya belum masuk, tapi kita sudah melakukan jasanya. Maka dicatatnya kas sebesar 154 juta pada kolom debit dan pendapatan jasa pada kolom kredit sebesar 154 juta pula, tapi terdiri dari 50, 56 dan 48. Sedangkan piutangnya itu sebesar 114.000 dan pada kolom kreditnya pendapatan jasa sebesar
cuci setrikanya di sini dengan harga 50.000, lalu jasa setrikanya 4 kg sebesar 32.000 dan cuci keringnya 6 kg 36.000 diakumulasikan sehingga jumlahnya 118.000. Itu masuk ke akun kas karena ia bayar secara tunai si pelanggan ini. Lalu ada juga yang bayarnya kredit, itu jasa cuci setrika sebesar 3 kg itu berarti 30.000 dan jasa setrikanya 2 kg maka 16.000 dan diakumulasikan sejumlah 46.000 pada kolom piutang karena pelanggan membayar secara kredit, dan dicatat pada kolom pendapatan di kolom kredit itu juga sebesar 46.000. Selanjutnya pada tanggal 14 membayar beban utilitas senilai 1.500.000 secara tunai. Dicatat pada kolom debit yaitu pada akun beban utilitas itu sebesar 1.500.000 dan kolom kasnya karena dia tunai juga sebesar 1.500.000. Selanjutnya pada tanggal 16 ia menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 10 atas jasa cuci setrika 5 kg dan jasa setrika 8 kg. Maka dicatatnya pada kolom kas karena terdapat kas masuk itu di debit sebesar 114.000 dan piutangnya berkurang, maka pada kolom kredit itu sebesar 114.000. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret ia membeli perlengkapan laundry itu sebesar 500.000 secara tunai, maka dicatatnya perlengkapan bertambah di kolom debit sebesar 500.000 sedangkan kasnya berkurang karena dia secara tunai 500.000 pula. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 12 atas jasa cuci setrika 3 kg dan jasa setrikanya 2 kg. Maka dicatat pada kolom kas sebesar 46.000 dan piutangnya berkurang sebesar 46.000 pula. Selanjutnya pada tanggal 20 menerima jasa laundry kembali. Di sini yang tunai itu ada jasa cuci setrika sebesar 10 kg itu jumlahnya maka 100.000 dan ada cuci kering 8 kg jadi 48.000, maka ia menerima kas sebesar 148.000 dan pendapatannya 100.000 dan 48.000. Dan yang menggunakan sistem pembayaran kredit ada jasa setrika sebesar 8 kg itu berarti 64.000 dan jasa cuci keringnya 5 kg maka 30.000 dan dicatat pada kolom piutang karena pelanggan bertransaksi melalui kredit belum dibayar maka dicatat dari baris laundrynya sebagai piutang di debit sebesar 94.000. Selanjutnya pada tanggal 22 mereka menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 20 itu ada jasa cuci kering. Tanggal 22 maka dicatatnya kasnya bertambah sebesar 30.000 dan piutangnya berkurang. Di kredit itu sebesar 30.000. Selanjutnya pada tanggal 24 menerima pelunasan kembali jasa setrika 5 kg pada tanggal 20. Maka kasnya pun bertambah pula sebesar 40.000 dan piutangnya berkurang ditaruh di kolom kredit sebesar 40.000 pula. Selanjutnya tanggal 25 menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika sebanyak 3 kg pada tanggal 20. Maka dicatatnya kasnya bertambah sebesar 24.000 sedangkan piutangnya berkurang pula sebesar 24.000. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret jasa laundry menerima jasa cuci setrika sebesar 10 kg secara tunai, maka di sini 100.000 dan setrikanya 12 kg yaitu sebesar 96.000. Cuci keringnya 6 kg sebesar 36.000. Maka dicatat sebagai kas itu ada kas masuk sebesar 232.000 karena dia bayar secara tunai. Lalu ada yang kredit maka masuknya ke piutang di sini. Jasa cuci setrikanya sebesar 8 kg itu berarti 80.000. Jasa setrikanya 8 kg juga
berarti 60.000, dan jasa keringnya 10 kg 60.000. Maka total keseluruhan piutangnya 204.000. Selanjutnya pada tanggal 28 pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.250.000. Maka ini termasuk ke dalam akun Prive, yaitu Prive bertambah di debit sebesar 1.250.000 dan kasnya berkurang sebesar 1.250.000. Lalu pada tanggal 29 menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci setrika 8 kg pada tanggal 26. Maka kasnya bertambah sebesar 80.000 dan piutang pada tanggal 26 tersebut itu berkurang, maka taruhnya di kredit sebesar 80.000. Lalu pada tanggal 30 membayar gaji 5 karyawan senilai per orangnya 3 juta secara tunai. Maka dicatat pada kolom debit pada akun beban gaji sebesar 15 juta dan kasnya berkurang karena tunai sebesar 15 juta pula. Lalu pada tanggal 31 menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 8 kg pada tanggal 26. Maka kasnya bertambah senilai 30.000 dan piutangnya berkurang sebesar 30.000 pula. Lalu pada tanggal 31 juga menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering 5 kg pada tanggal 26. Maka kasnya dicatat sebesar 30.000 dan piutangnya berkurang sebesar 30.000. Lalu selanjutnya di sini akan dibuat buku besar. Nah, buku besar ini merupakan hasil input dari jurnal umum di atas. Seperti kas. Ini misalnya contohnya tanggal 31. Ini kas. Nah, di sini dia akan masuk ke kolom kas. Tetapi dia akan misal bertambah di debit. Ini kayak 1 modal di debit kas 250 juta. Kita taruh pertama tanggal 1 250 juta, saldonya 250 juta. Lalu pada tanggal 2 kas digunakan untuk membeli mesin cuci sebesar 24 juta, maka saldonya pun berkurang. Nah, seterusnya akan seperti itu hingga pada akhir periode bulan Maret ini kasnya tersisa sebesar 125 juta 230.000. Dan untuk piutang pun sama seperti itu, dan pada akhir periode tersisa piutang sebesar 124.000. Oh maaf, ada tambahan di sini, ada 2 tambah lagi. Maka saldo akhirnya 30.000 pada piutangnya. Selanjutnya pada perlengkapan saldo akhirnya sebesar 6.500.000 dan beban sewa dibayar di muka sebesar 48 juta, peralatan sebesar 33.600.000, kendaraan sebesar 20 juta, modal sebesar 250 juta, dan Prive sebesar 1.250.000, biaya gajinya 15 juta, beban utilitas 1.500.000. Sedangkan pendapatan jasa diakumulasikan di akhir saldonya menjadi 1.110.000. Lalu semua buku besar tersebut, saldo-saldo akhir dari buku besar ini tiap akunnya itu diinput pada neraca saldo di sini. Nah, kas tadi saldo akhirnya dia sebesar 125.230.000 di kolom debit. Begitupun yang lainnya seperti piutang, perlengkapan, peralatan kendaraan itu di kolom debit. Lalu modal di kolom kredit, dan Prive di debit, pendapatan di kredit, beban gaji, beban utilitas, dan beban sewa dibayar di muka pada kolom debit. Maka dia diakumulasikan, totalnya balance di debitnya 251.110.000 dan di kreditnya pun sama. Lalu kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Di sini terdapat 3 penyesuaian, yaitu ada perlengkapan yang tersisa senilai 2 juta. Nah, di awal perlengkapan itu ada senilai 6.500.000 dan yang tersisa itu senilai 2 juta. Maka penyesuaiannya ialah beban perlengkapan sebesar 45 juta.
45 juta ini ialah yang terpakai selama periode ini. Jadi pada Maret ini perlengkapan yang terpakai itu sebesar 4.500.000 dan dicatatnya penyesuaiannya beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 4.500.000. Lalu yang kedua yaitu ada penyusutan mesin cuci dan kendaraan. Nah, mesin cuci ini di awal ada keterangannya bahwa mesin cuci ini umurnya 8 tahun nilai resminya. Lalu dikali 12 bulan maka 96 bulan, dan mesin cuci ini harga perolehan awalnya sebesar 99 juta. Maka untuk menghitung beban penyusutan mesin cuci ini 9 juta tersebut harga perolehannya dibagi dengan 96 tadi, hasilnya 93.750 pada akumulasi penyusutan mesin cuci 93.750. Begitupun pada kendaraan. Nah, kendaraan ini umurnya sampai 5 tahun, maka 5 dikali 12 sebesar 60 bulan, sebanyak 60 bulan. Dan harga perolehan kendaraan itu senilai 20 juta. Maka penyesuaiannya 20 juta dibagi 60 sama dengan 333.333 beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Lalu selanjutnya itu sewa yang belum terpakai, itu senilai 46 juta. Maka dicatat sebagai sewa dibayar muka sebesar 46 juta dan beban sewa sebesar 46 juta. Karena pada awalnya sewa ini ada 48 juta dan sudah terpakai sebanyak 2 juta, maka akan dicatat sebagai harta. Jadi pencatatan jurnalnya seperti ini. Selanjutnya yaitu melanjutkan pada neraca lajur. Di sini neraca lajur ini pada neraca saldo di awal itu diinput ke neraca lajur ini akun-akunnya. Nah, pada neraca lajur ini terdapat kolom laba rugi dan juga neraca dan ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Nah, dari saldo pertama tadi yang sudah diinput lalu dilanjutkan dengan AJP di neraca lajur ini, di sini akan terlihat akan ada penyesuaiannya sehingga sampai di neraca saldo disesuaikan. Nah, di sini akan terbagi lagi ke kolom laba rugi atau neraca. Nah, kalau kolom laba rugi ini di debitnya ini dia khusus pada biaya, jadi segala biaya itu akan masuk di sini. Lalu di kredit yaitu pendapatan, keseluruhan pendapatan akan ada di sini. Dan neraca di debit ini harta, semua bentuk harta di sini. Lalu kredit itu utang dan modal akan berada di sini. Selanjutnya masuk ke laporan laba rugi. Nah, setelah di neraca lajur ini kan ada hasilnya di sini. Jadi mohon maaf agak kurang jelas. Lalu di sini di laba rugi total pendapatannya itu sebesar 1.110.000. Sedangkan keseluruhan bebannya 4 beban ini totalnya 6.927.000. Dan ada beban administrasi dan umum, ada gaji dan utilitas itu sebesar 16.500. Maka total bebannya yaitu 23.127.083. Nah, di sini total pendapatannya hanya 1 juta, sedangkan bebannya 23 juta. Maka terdapat rugi, perusahaan mengalami kerugian sebesar 22.317.083. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Nah, di awal Nona Saviola sudah memberikan modalnya sebesar 250 juta. Dan di sini sudah diketahui bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar 22.317.083.
dan ditambah dengan Privo pula sebesar 1.250.000, maka terdapat penurunan modal sebesar 23.567.083. Maka modal Nona Saviola pada tanggal 31 Maret 2020 itu tersisa sebesar 226.432.917. Selanjutnya masuk ke neraca. Di sini terdapat aset dan kewajiban ekuitasnya. Di sini asetnya tercatat dari aset lancar itu keseluruhannya totalnya dari aset lancar itu sebesar 172.832.917. Sedangkan dari aset tidak lancar itu keseluruhannya sebesar 53.600.000. Maka total asetnya dari aset lancar dan aset tidak lancar itu keseluruhan totalnya yang dimiliki perusahaan ini sebesar 226.432.917. Untuk kewajiban dan ekuitasnya terdapat modal Nona Saviola sebesar 226.432.917. Selanjutnya pada jurnal penutup. Jadi pada jurnal penutup ini terdapat akun-akun yang harus ditutup, yaitu berupa ada akun pendapatan, akun beban, lalu ada akun laba rugi, dan akun modal. Nah di sini akun pendapatan ditutup sebesar 1.110.000 pada ikhtisar laba rugi. Lalu beban-beban ditutup keseluruhannya jumlah totalnya 23.427.083. Di debitnya ikhtisar laba rugi dan di kreditnya keseluruhan beban-beban. Lalu laba ruginya ditutup dengan total 22.317.083. Pada di debitnya modal dan kreditnya ikhtisar laba rugi. Sedangkan modal tutup pada debit sebesar 1.250.000, sedangkan kreditnya juga 1.250.000. Maka total keseluruhan itu sebesar 48.104.166. Selanjutnya itu pada neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sini ini merupakan hasil akhir dari akun-akun di atas. Jadi seluruh akun tersebut jadi dimasukkan ke neraca saldo setelah penutupan, di mana di sini kas yang tersisa pada akhir periode ini sebesar 125.250.000, piutangnya 30.000, perlengkapan laundrynya tersisa 2 juta. Lalu pada kolom kredit ada akumulasi penyusutan mesin cuci dan kendaraan senilai ini, dan sewa di bar dibuka, ada mesin cuci, mesin pengering, setrika dan kendaraan pada kolom debit kalau masih termasuk harta, dan modal pada kolom kredit. Selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Jadi terdapat akun yang harus dibalik, yaitu pada akun beban sewa pada sewa dibayar di muka, yaitu senilai 46 juta. Hanya satu akun ini saja. Baiklah, cukup yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.